Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya, apakah hadir semua? Hadir, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah ya, untuk pertemuan kali ini kita hadir semua. Oke, sebelum ke pembelajaran, apakah ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Saya, Bu, Ya, rangkaian resitif, induktif. Yang lain ada yang masih ingat? Sama rangkaian kapasitif, Bu. Ya betul, minggu lalu kita belajar rangkaian induktif, kapasitif, sama resitif. Bagaimana sih diagram pasor dari ketiga rangkaian tersebut? Resa, Bu. Ya boleh Resa. Ya, jadi diagram pasor pada rangkaian resistif yaitu arus dan tegangan pada resistor akan berhimpit karena keduanya sepase. Oke, itu kan pada rangkaian resistif. Nah, selanjutnya bagaimana kalau pada rangkaian induktif atau positif? Diagram pasornya itu gimana sih? Saya, Bu. Ya, singkat boleh. Jadi diagram pasor pada rangkaian kapasitif itu membentuk sudut 90 derajat. Oke, jadi membentuk sudut 90 derajat. Nah, tapi pada rangkaian kapasitif ini tegangannya itu mendahului arus. Makanya dia membentuk sudut 90 derajat. Kalau pada induktif yang lain, ya boleh. Boleh sih, Pak. Nah, diagram pasor pada rangkaian induktif yaitu arus pada induktor selalu tertinggal 90 derajat. Ya betul. Nah, untuk jam pembelajaran kita pada hari ini yaitu menganalisis konsep rangkaian RLC serta penerapannya dalam berbagai penyelesaian masalah pada produk teknologi. Nah, ini untuk peta konsepnya yang akan kita pelajari. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita masuk ke materi apa itu RLC, Ibu sudah kirim link artikel melalui LMS. Silahkan kalian baca terlebih dahulu. Baik, Bu. Sudah kalian baca artikelnya? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya berdasarkan artikel yang kalian baca, apa yang kalian ketahui tentang RLC? Resa, Bu. Ya, boleh Resa. Rangkaian RLC adalah sebuah rangkaian elektronika yang menggunakan komponen resistor, kapasitor, dan induktor, Bu. Ya, betul ya. Yang lainnya ada yang mau menambahkan? Ya, Rani dulu ya, Pak. Arus listrik pada rangkaian RLC itu akan membentuk hambatan berupa R, L, dan C. Terus hambatannya itu dinamakan dengan impedansi, lambangnya Z. Ya. Siapa ada yang mau ditambahkan lagi? Contoh dari rangkaian LC yaitu digunakan untuk contohnya penerima radio atau televisi. Ya betul ya, apa yang teman-teman sebutkan. Jadi rangkaian RLC itu merupakan sebuah rangkaian elektronika yang menggunakan komponen resistor, kapasitor, dan induktor yang nantinya itu akan dihubungkan rangkaiannya secara seri ataupun paralel. Dan hambatannya itu berupa R, L, dan C. Nah, ini merupakan sifat dari resistif, kapasitif, dan induktif beserta diagram pasornya yang sudah tadi kalian sebutkan. Nah, selanjutnya bagaimana jika dua rangkaian dihubungkan secara seri? Misalnya pada rangkaian seri RL, LC, dan LC. Nah, yang pertama yaitu pada rangkaian seri RL. Nah, pada rangkaian seri RL, apa sih rangkaian seri RL itu? Ada yang tahu nggak? R itu sebagai apa? Resistor, Kalau L? induktor. Induktor. Nah, jadi kedua rangkaian resistor dan induktor ini kita hubungkan secara seri. Nah, untuk diagramnya tadi kan yang resistor itu sepase ya? Iya, Bu. Ya, Bu, sepase. Nah, kalau yang induktor itu tegangannya mendahului arus 90
derajat. Nah, jadi ketika dihubungkan rangkaian resistor dan induktor ini, maka akan membentuk diagram fasor seperti ini. Nah, bisa kalian lihat. Nah, ketika ini dihubungkan, maka akan membentuk tegangan total atau V totalnya. Nah, untuk mencari V total ini, kita bisa rumus Pythagoras. Oke, selanjutnya kita akan menentukan tegangan totalnya. Nah, untuk menentukan tegangan total, rumusnya yaitu V sama dengan akar PR kuadrat ditambah PL kuadrat. Nah, jadi PL atau P induktor itu sama dengan I dikali XL sama dengan I dikali R-nya kita ubah menjadi 2PF dikali L. Nah, ini untuk tegangan total pada motor. Nah, kemudian resistor yaitu VR sama dengan I dikali R. Nah, selanjutnya kita akan menentukan hambatan atau impedansi yaitu Z sama dengan R kuadrat akar dari R kuadrat ditambah XL kuadrat. Nah, selanjutnya karena tadi fasor dari rangkaian RL ini membentuk bisa kita hitung dengan Pythagoras, maka selanjutnya kita tentukan sudut fase antara arus dan tegangan. Nah, sudut fasenya yaitu tangen theta sama dengan L per PR atau bisa kita tulis dengan depan per samping. Nah, ini untuk rangkaian RL. Ada yang ditanyakan dulu? Izin bertanya Bu, Ya, boleh. kenapa Bu itu X-nya dirubah jadi 2V? Nah, untuk Excel ini sebelumnya kita sudah pelajari mengenai induktif, yaitu dari omega dikali L. Nah, omega ini kita ubah menjadi 2VF. L-nya kita turunkan jadi 2VFL. Bisa dipahami Sinta? Baik Bu, paham Bu. Oke. Nah, selanjutnya ini untuk contoh soal yang pertama, apakah ada yang ingin mencoba mengerjakan ke depan? Saya Bu. Boleh Sinta? Gak apa-apa. Kalau salah Bu, Gak apa-apa, kan namanya juga belajar. Bawaan bareng. Sama Bu. Kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu rangkaian RC. Nah, untuk rangkaian RC ini jika kita hubungkan menjadi seri, yaitu gambar rangkaian fasornya akan seperti ini. Seperti sebelumnya, kita akan menentukan tegangan total, impedansi, dan fase antara arus dan tegangan. Nah, untuk pertama yaitu tegangan total
Pi sama dengan akar PR kuadrat akar VR kuadrat ditambah PC kuadrat. PC kuadrat. Nah, kemudian tegangan untuk resistor yaitu PR sama dengan I dikali I R. dikali R. Tetap ya untuk tegangan resistor. Kemudian untuk PC-nya yaitu I dikali XC. I dikali XC atau reaktansi kapasitif. Nah, XC ini bisa kita ubah menjadi I dikali 1/2 VFC. Sampai sini dapat dipahami? Bisa Bu. Oke. Selanjutnya kita akan menentukan impedansi sama dengan akar R kuadrat ditambah SC kuadrat. Nah, untuk menentukan sudut antara arus dan tegangan ini, kita menggunakan rumus yang sama, yaitu untuk mencari P totalnya. Berarti sudutnya sama dengan tangen theta sama dengan VC per. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Oke, yang ditanyakan yaitu reaktansi kapasitif dan impedansi. Kemudian yang kedua yaitu sudut fase rangkaian. Ada yang ingin mengerjakan? Untuk soal nomor 2 ini, Resa Bu. Bu. Sipa, Resa, mau siapa duluan? Sipa Bu. Boleh Sipa, akan kerjakan. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya yaitu rangkaian seri LC atau induktor dengan kapasitor. Nah, jika rangkaian LC ini kita hubungkan seri, yaitu akan membentuk diagram Pasor seperti ini. Diagram Pasor antara induktor dan kapasitor ini terdapat perbedaan. Maka di sini terjadi selisih antara PL dengan PC, yaitu selisihnya kita sebut dengan P. Nah, selanjutnya untuk menentukan tegangan total sama seperti sebelumnya bisa kita rumuskan, yaitu tegangan total atau P sama dengan PL dikurangi PC. Nah, untuk VL-nya yaitu sama dengan I dikali XL. Sedangkan untuk PC yaitu I dikali XC. Nah, selanjutnya untuk menentukan hambatan atau
impedansi XL dikurangi XC. Nah, untuk selanjutnya dalam menentukan sudut antara arus dan tegangan, yaitu yang pertama yaitu ada XL. Nah, jika XL sama dengan XC, maka nilai tetanya adalah 0 derajat. derajat. Nah, jika XL-nya ini lebih dari XC, maka nilai tetanya adalah Nah, 90 derajat. Nah, jika XL-nya itu kurang dari XC, maka nilai tetanya adalah Min Min 90 90 derajat. derajat. Nah, agar kalian lebih paham mengenai rangkaian LC ini, silahkan kerjakan contoh soal nomor 3. Silakan, ada yang mau mengerjakan ke depan? Resa, Bu. Ya, boleh. Dihapus. Oke. Ibu nyuruh. kamu nyuruh. Boleh sama yang ini? Boleh. Sama yang ini? Udah, Ibu. Oke, terima kasih, Tessa. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke satu materi lagi ya, yaitu mengenai rangkaian RLC. Nah, bisa kalian lihat pada PowerPoint. Jadi ketiga rangkaian resistor, kapasitor, dan induktor kita hubungkan secara seri. Nah, untuk diagram pasornya seperti yang digambar itu dari gabungan ketiga diagram pasor. Nah, untuk menentukan VR-nya yaitu I maksimum dikali R sin omega T, atau tegangannya yaitu V maksimum dikali sin omega T. Nah, untuk tegangan pada induktor yaitu I maksimum dikali XL dikali sin omega T ditambah 90 derajat. Pada kapasitif bisa kalian lihat tandanya yaitu negatif. Nah, untuk menentukan tegangan totalnya yaitu P sama dengan akar berapa? Akar kuadrat ditambah PL dikurangi PC kuadrat. Oke. Nah, untuk impedansinya yaitu Z sama dengan Akar
R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Tambah XL dikurang XC kuadrat. C kuadrat. Nah, sedangkan untuk menentukan sudut fase atau tan tetanya, yaitu yang pertama tan theta sama dengan XL dikurang XC XC per R. Jadi F-nya itu sama dengan 1/2 Pi. pi atau bisa kita tulis Akar 1 per LC Ibu. akar 1/LC. LC. Oke, sudah paham semuanya? Sudah Bu. Karena sudah selesai materinya, untuk tugasnya yaitu kalian cari aplikasi atau konsep RLC ini dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kerjanya atau hubungannya apa sih dengan RLC? Bisa dipahami? Bisa Ibu. Ada yang ditanyakan dulu sebelum Ibu tutup? Cukup Bu. Sudah paham Bu. Oke, sudah paham. Karena waktunya sudah selesai, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.